Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok Kerajaan Mataram Kuno akan menjelaskan tentang apa itu Kerajaan Mataram Kuno. Saya perwakilan dari kelompok Kerajaan Mataram Kuno. Nama saya Muhammad Jatiwardana Nur Saifa, absen 24. Nama saya Arya Zaki Manula, nomor absen 5. Nama saya Jessica Aurelia Ananta, absen 7. Saya Kirana Najila Azara Kodaniasi, absen 16. Nama saya Shirley Ajar Kaya Arsi, absen 8. Jadi di sini pertama-tama apa itu Kerajaan Mataram Kuno? Jadi Kerajaan Mataram Kuno itu berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Kerajaan ini berdiri selama hampir 3 abad. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan Hindu Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Lalu lokasi Kerajaan Mataram Kuno ini didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Jangkar menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya kerajaan ini dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Dan untuk raja-rajanya, yang pertama ada Raja Sanjaya, yaitu dari 732 hingga 760 Masehi, dan ia adalah raja pendiri. Yang pertama pendiri Kerajaan Mataram Kuno dan dinasti Sanjaya. Yang kedua beragama Hindu Siwa dan memperkuat pengaruh Hindu di Jawa. Yang ketiga memimpin dengan pendekatan militeristik dan ekspansionis. Dan yang keempat mendirikan sistem pemerintahan berbasis agraris yang kuat. Untuk raja yang kedua yaitu Rakai Panangkaran, yaitu 760 Masehi hingga 780 Masehi, yaitu Raja Kejayaan. Yang pertama beralih ke agama Buddha, Mahayana, dan mendukung dinasti Shailendra. Dan yang kedua memulai pembangunan candi Kalasan sebagai simbol peralihan agama. Yang ketiga pemerintahannya lebih damai dengan fokus pada pengembangan budaya dan agama. Dan untuk yang raja ketiga ialah Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga. Untuk tahunnya yaitu 780 hingga 800 Masehi. Yang pertama melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat ajaran Buddha. Yang kedua memerintah di bawah pengaruh dinasti Shailendra yang semakin kuat. Yang ketiga meningkatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Buddha di Asia Tenggara. Yang nomor 4 ada Rakai Waras atau Indra pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Yang pertama menanturangkan Rakai Panangkaran di dinasti Shailendra. Yang kedua memperkuat dinasti Shailendra atas Mataram Kuno. Yang ketiga mendorong pengembangan candi-candi Buddha sebagai pusat kebudayaan dan agama. Yang kelima dan ketiga pada tahun 929 sampai 947 Masehi, Raja Keruntuhan. Yang pertama memindahkan pusat kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur setelah letusan Gunung Merapi. Yang kedua mendirikan dinasti Isyana sebagai kelanjutan Mataram Kuno. Yang ketiga meningkatkan sistem birokrasi dan memperkuat ekonomi berbasis arasis serta perdagangan. Memperakasai pembangunan Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan Hindu. Nah, yang selanjutnya ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini adalah candi terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-8 pada masa dinasti Shailendra. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Memiliki 10 tingkat yang melambangkan tingkatan dalam mencapai pencerahan atau nirvana. Terdiri dari 2.672 panel dan 504 arca Buddha. Dibangun tanpa menggunakan semen atau perlat dengan sistem pengujian batu yang presisi. Memiliki stupa induk di puncak dan stupa-stupa kecil yang berisi arca Buddha. Yang kedua ada Candi Prambanan. Yang kedua ada Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Kompleks utama terdiri dari 8 candi utama dan 8 candi kecil. Candi
pertama didedikasikan untuk Trimurti, Shiva, Tengah, Wisnu, Utara, dan Brahma Selatan. Memiliki relief yang menceritakan kisah Ramayana. Arsitekturnya mencapai ketinggian 47 meter dan dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno. Yang ketiga ada prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan berasal dari tahun 778 Masehi. Ditulis dalam bahasa Sanskerta, menceritakan pembangunan Candi Kalasan untuk Bendera, menjelaskan pemberian dana sewa atau bebas pajak untuk pemeliharaan candi, menyebutkan peran dinasti Sailendra dalam pembangunan candi, dan memberikan informasi tentang hubungan antara keluarga Sailendra dengan penduduk sekitar. Yang keempat ada Arca Mahakala. Arca Mahakala berdiri sekitar 8 Masehi hingga 10 Masehi, merupakan raja penjaga atau Dwarakala dalam ajaran Buddha Mahayana. Berfungsi sebagai pelindung dharma dan penangkal kejahatan. Biasanya ditempatkan di pintu masuk candi atau tempat suci. Digambarkan dengan wujud yang menyeramkan dengan mata melotot dan taring. Membawa berbagai senjata seperti gada atau trisula yang ditemukan di berbagai candi Buddha di Indonesia. Yang terakhir ada prasasti Canggal. Prasasti Canggal berasal dari tahun 732 Masehi. Ditemukan di daerah Kebumen, Jawa Tengah, menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Menceritakan tentang pendirian Indra atau simbol dewa Siwa oleh Raja Sanjaya. Merupakan bukti awal keberadaan kerajaan Mataram kuno dan menyebutkan tentang kesuburan tanah Jawa. Di itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ini ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, tadi ada yang raja pendiri tadi yang awal. Oh ya, perawan. Ya, aku kan saat kita buat dari kelas 10 jam. Aku bertanya, tadi yang raja pendiri itu ada istilah yang namanya militaristik sama ekspansionis. Apa ekspansionis? Ekspansionis. Nah, apa itu artinya militaristik dan ekspansionis? Oke, saya di sini izin menjawab tentang pertanyaan dari Kansa dari kelas 10 tua. Jadi ekspansionisme itu adalah sebuah kebijakan dalam sebuah wilayah atau negara. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk pemasaran wilayah baru. Dan biasanya kadang-kadang kalau di wilayah-wilayah seperti Mataram kuno ini biasanya untuk peningkatan kekuatan militer. Jadi untuk militeristik ini berbeda dengan ekspansionisme. Ekspansionisme itu lebih ke kebijakannya. Nah, kalau militeristik ini lebih ke aturan-aturannya dan kita dan nah biasanya aturan-aturan ini biasanya dijalankan dengan anggota angkatan bersenjata dalam sebuah negara seperti itu. Jadi ada peningkatan dalam aturan negara. Ya betul. Jadi perbedaan ekspansionisme dan militeristik berbeda. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan saya Arga Putra dari kelas 10-2. Sebelumnya di Raja Sindok ya, itu Raja Gantuan itu dijelaskan dia memindahkan kerajaan Mataram kuno ini dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan alasan meletusnya Gunung Merapi. Setelah meletusnya Gunung Merapi, nah itu kenapa dipindahkan selain ada Gunung Merapi, karena Gunung Merapi ini kan juga ya kita tahu gunung teraktif di Indonesia. Kenapa kok baru saat itu juga dipindahkan? Oke, saya izin menjawab dari kelas 10 Jadi faktor-faktornya kerajaan Mataram kuno ini dipindahkan karena yang pertama ya letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi ini terjadi pada tahun 928 Masehi. Nah, kenapa kerajaan Mataram kuno ini dipindahkan? Karena saat ledakan Gunung Merapi ini laharnya Gunung Merapi ini merusak pertanian, perkebunan, terus peternakannya di kerajaan Mataram kuno ini. Nah, jika kalau Mataram kuno ini memaksakan apa itu hinggap di situ terus sampai masa keruntuhannya, maka bisa saja ini nasibnya seperti Purapindo. Kerajaan Mataram kuno ini akan terpendam sama laharnya dari Gunung Merapi ini. Lalu karena faktor geografis, karena waktu itu ledakan Gunung Merapi, tanah-tanah yang dihinggapi sama kerajaan Mataram kuno ini kadar tanahnya ini menurun. Jadi jika memaksa bisa saja kerajaan Mataram kuno ini terpendam oleh tanah karena ledakan Gunung Merapi ini akan semakin turun tanahnya. Jadi seperti itu. Ada lagi?
Ini mau tanya Katanya tadi yang apa Mataram kuno itu kan selama 3 abad berdiri. Nah, faktor keruntuhannya itu apa? Faktor keruntuhannya karena tidak, saya izin menjawab juga. Faktor keruntuhannya itu yang pertama juga karena letusan gunung Merapi ini, lalu berpindahnya tempat posisi baru. Karena yang awalnya yang awalnya Mataram kuno ini Jawa Tengah dan tidak ke Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ini sudah banyak kerajaan lain, maka kerajaan-kerajaan lain itu langsung menyebut kedatangannya kerajaan Mataram kuno. Jadi si Mataram kuno ini belum siap karena kan masih banyak perpindahan karena kerajaan gunung Merapi. Akhirnya dari kerajaan Jawa Timur ini mengambil kesempatan menyerang pasukannya kerajaan Mataram kuno. Itu. Dah. Dan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok kerajaan Mataram kuno. Apa jika ada pengucapan atau jawaban yang kurang memuaskan, maafkan kami. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.